Bayangkan, sebuah masa di mana peluru meriam Belanda tiba-tiba tak berguna hanya karena doa seorang pria tua. Di balik jeruji besi penjara Bangkalan, seorang ulama besar tidak sedang memegang senjata, melainkan hanya menggenggam tasbih. Namun mampu membuat pintu sel terbuka sendiri dan seluruh birokrasi kolonial lumpuh total. Inilah Syekhona Khalil Bangkalan, sang magnet ruhani Nusantara yang memiliki jalur perlawanan tak kasat mata, bernama Jalaliyah. Bukan dengan strategi militer modern, beliau membentengi tanah air dengan keajaiban yang melampaui nalar manusia. Mulai dari sebutir kurma yang memberi kekuatan ribuan pejuang, hingga pasukan lebah gaib yang membuat tank-tank penjajah kocar kadir. Mengapa Belanda begitu gemetar mendengar namanya, dan bagaimana sepotong tongkat serta seuntai tasbih darinya menjadi penentu takdir lahirnya organisasi terbesar di Indonesia? Pastikan kalian menonton sampai akhir untuk mengungkap rahasia besar ini. Jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar tentang karomah favorit kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan serial Wikipedia sejarah lainnya. Mari kita mulai kisahnya. Bayangkan sebuah masa di mana langit Pulau Madura tampak lebih pekat dari biasanya. Di ufuk barat matahari terbenam dengan warna merah yang menyerupai darah, seolah memberi pertanda bahwa sebuah peristiwa besar akan segera terjadi di tanah Bangkalan. Di sebuah bangunan kokoh dengan dinding batu yang dingin dan jeruji besi yang berkarat, pemerintah kolonial Belanda tengah merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan besar. Mereka baru saja berhasil menangkap seorang pria tua, seorang ulama yang pengaruhnya dianggap lebih berbahaya daripada ribuan senapan mesin. Pria itu adalah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, atau yang kita kenal dengan sebutan Mbah Khalil Bangkalan. Bagi Belanda, penangkapan ini adalah kunci untuk memadamkan api perlawanan rakyat yang tak kunjung padam. Namun, bagi rakyat Nusantara, ini adalah awal dari sebuah demonstrasi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika militer manapun. Belanda melihat Mbah Khalil bukan sekadar sebagai pemimpin agama, melainkan sebagai pusat gravitasi dari segala pembangkangan yang terjadi di Jawa Timur dan Madura. Intelijen Belanda, atau yang dikenal dengan sebutan vigilante, telah lama mengamati bahwa setiap kali ada pemberontakan, jejak spiritualnya selalu bermuara pada pesantren yang dipimpin oleh Mbah Khalil. Mereka merasa bahwa dengan memenjarakan tubuh sang guru, maka semangat para santri dan rakyat akan hancur berantakan. Namun, mereka lupa satu hal yang sangat krusial, bahwa Syekhona Khalil bukan hanya seorang pemimpin fisik. Beliau adalah pemegang otoritas spiritual yang jalurnya langsung terhubung ke langit. Maka, ketika beliau diseret ke balik jeruji besi, sebuah keajaiban yang akan menghancurkan kewibawaan kolonial pun dimulai. Pagi itu, di dalam penjara Bangkalan, seorang sipir Belanda berjalan dengan langkah angkuh, memegang kunci-kunci besar yang berdenting di pinggangnya. Ia hendak mengunci sel tempat Mbah Khalil berada, memastikan bahwa sang ulama tidak memiliki celah untuk melarikan diri. Dengan kasar, ia memutar kunci tersebut, memastikan bunyi klik terdengar sebagai tanda pintu telah terkunci rapat. Namun, sesuatu yang mustahil terjadi. Begitu sipir itu membalikan badan, pintu sel itu perlahan terbuka kembali, seolah didorong oleh tangan yang tak terlihat. Sipir itu tertegun, wajahnya yang pucat menjadi semakin putih karena bingung. Ia kembali mengunci pintu itu dengan kekuatan lebih besar, namun hasilnya tetap sama. Pintu itu selalu terbuka kembali, menantang segala hukum fisika yang dipahami oleh nalar Eropa mereka. Ketakutan mulai merambat di lorong-lorong penjara. Kabar tentang pintu yang tidak bisa dikunci ini menyebar cepat di antara para prajurit Belanda. Mereka mencoba mengganti gembok, mempertebal jeruji, hingga menempatkan penjaga paling disiplin di depan sel tersebut. Namun, Mbah Khalil hanya duduk tenang di sudut sel. Bibirnya terus bergerak dalam zikir yang sunyi, seolah-olah tembok penjara itu tidak lebih dari sekadar bayangan yang tidak berarti baginya. Di mata Syekhona Khalil, penjara hanyalah tempat lain untuk bermunajat. Sementara bagi Belanda, sel itu berubah menjadi panggung penghinaan bagi teknologi dan otoritas mereka. Komandan Belanda mulai merasa bahwa yang mereka hadapi bukanlah seorang pemberontak biasa, melainkan sosok yang dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka jangkau dengan peluru. Berita penangkapan Mbah Khalil bukannya membuat rakyat takut, justru memicu gelombang solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari desa-desa terpencil hingga pelabuhan-pelabuhan besar, orang-orang mulai bergerak menuju Bangkalan. Mereka tidak datang dengan pedang atau celurit.
Mereka datang dengan cinta dan rasa hormat yang mendalam kepada sang guru. Ribuan orang mulai mengepung area penjara. Namun bukan untuk melakukan kerusuhan. Mereka datang membawa rantang nasi, buah-buahan, hingga hasil bumi lainnya. Mereka ingin menjenguk dan memberi makan guru mereka yang sedang ditawan. Pemandangan ini menjadi horor baru bagi pemerintah kolonial yang sangat perhitungan soal logistik dan ketertiban umum. Setiap harinya, jumlah massa yang datang terus berlipat ganda. Jalanan di sekitar penjara menjadi macet total oleh lautan manusia. Para pejabat Belanda mulai pening karena mereka harus mengelola arus massa yang begitu besar. Logistik penjara menjadi kacau, biaya keamanan melonjak drastis. Dan yang paling membuat mereka frustrasi adalah sikap para pengikut Mbah Kholil yang sangat tenang namun sangat teguh. Penjara yang seharusnya menjadi tempat yang mengerikan dan mengisolasi seseorang, kini justru berubah menjadi pusat keramaian layaknya sebuah pesta rakyat atau pasar besar. Belanda yang awalnya ingin menghukum Mbah Kholil, kini justru merasa bahwa merekalah yang sedang dihukum oleh kehadiran ribuan rakyat yang tak kunjung pulang. Di dalam ruangan komandannya, pejabat tinggi Belanda itu mulai mondar-mondir dengan gelisah. Ia menyadari bahwa menahan Mbah Kholil adalah kesalahan strategis paling konyol yang pernah mereka buat. Jika mereka terus menahan beliau, ekonomi kota akan lumpuh karena semua orang berhenti bekerja hanya untuk berada di dekat penjara. Jika mereka menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa, mereka khawatir akan terjadi ledakan pemberontakan yang jauh lebih besar di seluruh Madura dan Jawa. Mbah Kholil telah berhasil menciptakan sebuah situasi di mana Belanda tidak lagi memiliki kendali atas situasi tersebut. Karomah beliau tidak hanya muncul dalam bentuk pintu yang terbuka, tetapi dalam bentuk cinta rakyat yang mampu melumpuhkan birokrasi penjajah. Kepasrahan mulai menghinggapi hati para petinggi kompeni. Mereka yang biasanya sangat angkuh dengan aturan hukumnya, kini harus memutar otak untuk mencari cara agar Mbah Kholil bersedia meninggalkan penjara. Ironisnya, kini Belandalah yang memohon agar sang ulama pulang ke pesantrennya. Mereka menyadari bahwa pengaruh Syekhona Kholil jauh melampaui seket-seket tembok yang mereka bangun. Kekuatan ruhani yang beliau miliki telah menciptakan perisai yang tidak terlihat. Sebuah benteng gaib yang membuat senjata api Belanda terasa tumpul dan tak berguna. Ini adalah kekalahan pertama Belanda dalam perang psikologis melawan seorang ulama yang hanya bermodal tasbih dan keyakinan. Kisah di penjara Bangkalan ini menjadi babak pembuka yang krusial dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia membuktikan bahwa martabat sebuah bangsa tidak bisa dikurung oleh jeruji besi. Mbah Kholil telah menunjukkan kepada dunia bahwa jalur jalaliyah atau keagungan Tuhan dapat meruntuhkan kesombongan manusia paling zalim sekalipun. Rakyat yang menyaksikan kejadian ini pun semakin yakin bahwa selama mereka memiliki pemimpin spiritual yang kokoh, kemerdekaan bukanlah sekadar mimpi, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu. Belanda mungkin memiliki kunci penjara, tetapi Mbah Kholil memiliki kunci hati rakyat Nusantara. Saat pintu sel akhirnya dibuka lebar-lebar dan Belanda mempersilakan Mbah Kholil keluar dengan segala hormat, dunia melihat sebuah kemenangan moral yang gilang gemilang. Syekhona Kholil melangkah keluar dengan tenang, tanpa dendam, namun dengan kewibawaan yang membuat para serdadu Belanda menundukkan kepala. Namun, ini barulah permulaan. Penahanan ini justru semakin membakar semangat perlawanan di luar sana. Setelah kejadian di penjara ini, Belanda akan segera menyadari bahwa tantangan yang lebih besar telah menanti mereka. Karena di balik ketenangan Syekhona Kholil, sedang dipersiapkan sebuah takdir besar bagi Nusantara, di mana setiap doa dan zikir beliau akan menjadi peluru-peluru gaib yang tak terlihat, siap menghancurkan agresi militer di masa-masa sulit yang akan datang. Kisah penahanan ini pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, memperkuat posisi Mbah Kholil sebagai magnet ruhani bangsa. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan batin yang bersih dapat memenangkan pertempuran tanpa harus menumpahkan darah. Bagi Belanda, Mbah Kholil tetaplah sebuah misteri yang menakutkan, sebuah teka-teki yang tak mampu mereka pecahkan dengan ilmu pengetahuan barat mereka. Sementara bagi para santri, peristiwa ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan keteguhan iman dalam menghadapi penindasan. Perjalanan Syekhona Kholil dalam membentengi Nusantara masih sangat panjang. Setelah menggetarkan penjara Bangkalan, perjuangan beliau akan berlanjut ke ranah yang lebih luas, melibatkan taktik-taktik spiritual yang bahkan lebih mencengangkan. Beliau
akan mulai mempersiapkan kader-kader terbaiknya. Para singa-singa pesantren yang nantinya akan menjadi pilar utama kemerdekaan Indonesia. Kejadian di penjara hanyalah sebuah pembuktian awal bahwa jalur Jalaliyah yang beliau tempuh adalah jalur kemenangan yang diridhoi. Kini, sang surya dari Madura itu kembali ke pesantrennya, siap untuk menyusun strategi yang lebih dalam, guna menjaga marwah tanah air dari cengkeraman penjajah yang semakin serakah. Sejarah mencatat bahwa setiap kali penjajah mencoba menekan kekuatan spiritual para ulama, mereka justru sedang menggali lubang kehancuran bagi mereka sendiri. Mbah Khalil telah memberikan teladan bahwa perlawanan sejati dimulai dari kemerdekaan jiwa. Selama jiwa seseorang tidak bisa dipenjara, maka tubuhnya pun tidak akan pernah benar-benar menjadi tawanan. Di bawah naungan doa-doanya, Madura dan Nusantara perlahan mulai bangkit, menyongsong fajar baru perlawanan yang akan membawa Belanda pada titik nadir kekuasaan mereka di tanah air ini. Inilah kekuatan yang tak terbendung, kekuatan yang berasal dari kedekatan seorang hamba kepada Sang Pencipta, yang membuat seisi jagat raya pun ikut tunduk membantu perjuangannya. Keluarnya Syekhona Khalil dari penjara, Bangkalan bukanlah akhir dari pengawasan Belanda, melainkan awal dari kecemasan yang lebih besar bagi pemerintah kolonial. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan pria tua ini tidak terletak pada senjata yang ia simpan, melainkan pada karakter dan energi Jalaliyah yang ia pancarkan. Jalaliyah adalah sebuah manifestasi dari keagungan Tuhan yang bersifat tegas, perkasa, dan tak tergoyahkan. Di pesantrennya, Mbah Khalil tidak hanya mengajarkan kitab kuning dan tata bahasa Arab. Beliau sedang menempa mentalitas manusia-manusia Nusantara agar memiliki tulang punggung yang tegak di hadapan penjajah. Bagi para santrinya, kemarahan Mbah Khalil bukanlah kebencian, melainkan sebuah metode pembersihan jiwa untuk mencabut akar rasa takut terhadap sesama manusia dan menanamkan rasa takut hanya kepada Sang Pencipta. Gaya mendidik Mbah Khalil yang keras dan tidak lazim seringkali membuat orang awam bertanya-tanya. Namun, di mata para santri pilihan, setiap bentakan dan perintah aneh dari sang guru adalah bentuk riadah atau latihan spiritual yang berat. Belanda, melalui mata-matanya, mencoba memahami pola pendidikan di pesantren Bangkalan. Mereka mengirimkan penyusup untuk melihat apakah ada latihan militer rahasia di sana. Namun, yang mereka temukan hanyalah para santri yang sedang menyapu halaman, mengaji di bawah sinar lampu minyak, atau melakukan tugas-tugas fisik yang tampak remeh, namun dilakukan dengan disiplin tingkat tinggi. Intelijen Belanda gagal memahami bahwa kekuatan yang sedang dibangun di sini bukanlah kekuatan otot, melainkan kekuatan sur, atau rahasia batin yang akan meledak saat-saatnya tiba. Suatu hari, seorang opsir Belanda yang dikenal angkuh mencoba untuk mendatangi pesantren secara langsung dengan maksud menggertak. Ia datang dengan seragam lengkap, pedang yang berkilauan di pinggang, dan langkah sepatu bot yang berisik di atas tanah pesantren yang tenang. Namun, begitu ia menginjakkan kaki di depan kediaman Mbah Khalil, langkahnya tiba-tiba terasa sangat berat, seolah-olah bumi Bangkalan sedang menarik kakinya ke dalam. Ketika ia menatap mata Syekhona Khalil yang sedang duduk tenang di serambi, sang opsir merasakan sebuah tekanan batin yang luar biasa hebat. Kewibawaan Jalaliyah Mbah Khalil membuat lidah opsir itu keluh. Niatnya untuk membentak justru berubah menjadi keinginan untuk segera pergi dari tempat itu karena rasa sesak di dada yang tak bisa dijelaskan oleh medis. Inilah rahasia mengapa para santri Mbah Khalil kemudian hari menjadi tokoh-tokoh besar yang tak kenal takut. Beliau sering memberikan tugas yang di luar nalar, seperti menyuruh santri memanjat pohon kelapa hanya untuk turun lagi, atau memakan makanan yang menurut logika sangat tidak cukup untuk porsi manusia. Ini adalah cara Mbah Khalil menghancurkan ego dan logika materialistik para santrinya. Beliau ingin mencetak kader yang siap hidup dalam kondisi sesulit apapun di medan perang nanti. Karakter Jalaliyah ini menjadi benteng mental. Jika di hadapan guru yang wali saja mereka sudah terbiasa dengan ketegasan yang luar biasa, maka di hadapan moncong meriam Belanda, mental mereka sudah tidak akan goyah sedikit pun. Belanda semakin frustrasi karena metode intelijen batin Mbah Khalil selalu selangkah lebih maju. Seringkali, sebelum mata-mata Belanda sampai ke pesantren, Mbah Khalil sudah memberitahu para santrinya untuk bersiap sayap atau melakukan tindakan tertentu yang membuat rencana Belanda gagal total. Fenomena ini menciptakan mitos di kalangan tentara kolonial. Mbah Khalil memiliki mata di mana-mana. Padahal, itu adalah ketajaman basyirah atau mata batin
yang dianugerahkan Tuhan kepada para kokosinea yang tulus berjuang. Setiap langkah Belanda di tanah Madura terasa diawasi oleh kekuatan yang tak terlihat, menciptakan paranoia di barok-barok militer mereka yang berada di sekitar Bangkalan dan Surabaya. Ketegasan Mbah Khalil juga terlihat saat beliau menghadapi para bangsawan lokal yang terlalu dekat atau menjadi kaki tangan Belanda. Beliau tidak segan-segan menegur dengan keras siapapun yang menjual harga diri bangsa demi jabatan dari kompeni. Jalur Jalaliyah ini banner-banner menjadi filter sosial yang memisahkan antara pejuang sejati dan pengkhianat. Di bawah asuhan beliau, pesantren bukan lagi sekadar tempat ibadah, melainkan markas komando spiritual di mana strategi perlawanan jangka panjang disusun dalam balutan doa dan zikir yang membakar semangat. Rakyat jelata yang melihat ketegasan beliau merasa memiliki pelindung, sebuah kompas moral yang tidak bisa dibeli dengan emas maupun jabatan. Kekuatan Jalaliyah ini jugalah yang membuat Belanda merasa bahwa Mbah Khalil adalah sosok yang keras kepala. Mereka mencoba menawarkan bantuan dana untuk pembangunan pesantren atau fasilitas lainnya dengan harapan bisa menjinakkan sang ulama. Namun, tawaran itu selalu ditolak mentah-mentah dengan cara yang terkadang membuat pejabat Belanda merasa terhina. Bagi Mbah Khalil, menerima pemberian dari penjajah adalah sama saja dengan membiarkan racun masuk ke dalam nadi perjuangan. Kesucian niat adalah segalanya. Beliau lebih memilih santrinya makan singkong hasil keringat sendiri daripada makan roti mewah hasil penindasan rakyat kecil oleh kolonial. Pernah suatu ketika, seorang mata-mata Belanda mencoba menyamar menjadi seorang santri baru. Ia berusaha mengikuti seluruh rutinitas pesantren dengan sangat detail, berharap bisa menemukan dokumen atau rencana pemberontakan tertulis. Namun, Mbah Khalil dengan mudah mengenali jati diri orang tersebut melalui pancaran auranya. Alih-alih mengusirnya dengan kekerasan, Mbah Khalil justru memberinya tugas-tugas fisik yang sangat berat hingga si mata-mata itu jatuh sakit dan akhirnya menyerah dengan sendirinya. Kejadian-kejadian seperti ini semakin mempertebal keyakinan rakyat bahwa Syekhona Khalil dilindungi oleh pasukan gaib dan memiliki pengetahuan yang melampaui penglihatan manusia biasa. Dampak dari pendidikan Jalaliyah ini mulai terlihat nyata ketika para santri senior mulai lulus dan kembali ke daerah asal mereka. Mereka membawa api yang sama yang mereka dapatkan dari Bangkalan. Dimanapun santri Mbah Khalil berada, di situ pula bibit perlawanan terhadap Belanda tumbuh subur. Mereka menjadi kaiki kampung yang berani menolak kebijakan pajak Belanda atau menjadi pemimpin gerilya di hutan-hutan. Mbah Khalil secara tidak langsung telah menyebarkan ranjau-ranjau spiritual di seluruh penjuru Nusantara yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan kekuasaan kolonial secara sistematis dan masif. Belanda menyadari bahwa mematikan pengaruh Mbah Khalil secara fisik hanya akan membuatnya menjadi martir yang lebih berbahaya. Namun, membiarkannya tetap mengajar berarti membiarkan pabrik perlawanan terus berproduksi. Disinilah letak kehebatan strategi Jalaliyah, Syekhona Khalil. Beliau bermain di area yang tidak bisa dijangkau oleh hukum kolonial maupun peluru meriam. Beliau membangun kedaulatan di dalam hati rakyat, sebuah wilayah yang tak pernah bisa dijajah oleh bangsa manapun. Keberanian yang beliau tanamkan bukan sekadar keberanian nekat, melainkan keberanian yang berlandaskan pada tauhid yang murni, bahwa hidup dan mati sepenuhnya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan Gubernur Jenderal Belanda. Atmosfer di pesantren Bangkalan saat itu selalu dipenuhi dengan energi yang intens. Setiap kata yang keluar dari mulut Mbah Khalil dianggap sebagai perintah suci yang harus dijalankan. Kedisiplinan ini menciptakan struktur organisasi yang sangat solid tanpa perlu adanya struktur formal yang rumit. Belanda melihat ini sebagai ancaman besar karena mereka tidak bisa menangkap sang pemimpin berdasarkan bukti fisik konspirasi, sementara secara de facto pengaruh beliau sanggup menggerakkan massa hanya dengan satu isyarat kecil. Kewibawaan beliau adalah senjata pemusnah massal bagi mentalitas kolonial yang mencoba merendahkan martabat bangsa Nusantara. Seiring berjalannya waktu, jalur Jalaliyah Mbah Khalil ini mulai bertransformasi menjadi sebuah gerakan nasionalisme religius yang kuat. Beliau mengajarkan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman, dan melawan penjajah adalah kewajiban agama yang tidak bisa ditawar. Setiap zikir yang diajarkan, setiap ayat yang dibaca, selalu dikaitkan dengan kondisi umat yang sedang tertindas. Beliau mengubah rasa sedih rakyat menjadi kemarahan yang suci, sebuah energi besar yang nantinya akan meledak dalam pertempuran-pertempuran besar di masa depan. Belanda hanya bisa melihat dengan rasa was-was
menyadari bahwa di balik tembok pesantren yang tenang itu, sedang disiapkan sebuah badai besar yang akan menyapu bersih kekuasaan mereka. Melalui jalur Jalaliyah inilah, Mbah Khalil Bangkalan mengukuhkan dirinya sebagai penjaga gawang spiritual Nusantara. Beliau adalah sosok yang mampu mengubah air mata rakyat menjadi keringat perjuangan. Kemarahan beliau adalah rahmat bagi bangsa ini. Karena tanpa ketegasan beliau, mungkin mentalitas bangsa ini akan hancur oleh propaganda dan intimidasi Belanda yang sangat licik. Syekhona Khalil telah membuktikan bahwa satu orang yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Tuhannya sanggup mengguncang sebuah imperium yang memiliki teknologi militer paling canggih di zamannya. Dan perlawanan ini, meski tampak tenang di permukaan, sedang menuju pada puncak ketegangan yang akan melibatkan fenomena-fenomena yang lebih ajaib lagi. Ketegangan di tanah Nusantara mencapai puncaknya ketika deru mesin tank dan dentuman meriam Belanda mulai memecah kesunyian desa-desa. Agresi militer bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas, melainkan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh para pejuang dengan persenjataan seadanya. Di tengah kepungan teknologi militer barat yang superior, mata rakyat kembali tertuju pada sebuah sosok di Bangkalan. Di sana, Syekhona Khalil tidak sedang menyusun denah taktik perang di atas meja peta, melainkan sedang bersujud di atas sajadahnya, mengetuk pintu langit agar pertolongan Sang Pencipta turun, menyertai langkah kaki para mujahid. Inilah saat di mana logika peperangan akan dipatahkan oleh keajaiban yang tak masuk akal. Sebuah momen di mana sebutir kurma dan seekor serangga kecil menjadi jauh lebih mematikan daripada peluru kaliber tinggi milik kompeni Belanda. Para pejuang yang hendak berangkat ke garis depan seringkali singgah terlebih dahulu ke pesantren Bangkalan untuk memohon doa dan restu. Mereka datang dengan hati yang gentar melihat betapa kuatnya persenjataan musuh. Namun mereka pulang dengan dada yang membusung penuh keberanian. Rahasianya bukan terletak pada bekal emas atau senjata rahasia, melainkan pada pemberian sederhana dari Mbah Khalil. Beliau seringkali hanya memberikan sebutir kurma kepada setiap pejuang, sambil berbisik agar kurma itu dimakan atau disimpan sebagai azimat perjuangan. Bagi nalar modern, sebutir kurma mungkin hanyalah sumber glukosa. Namun bagi para pejuang di medan tempur, kurma tersebut adalah simbol keberkahan dan perlindungan ilahi yang membuat mereka merasa memiliki kekuatan 10 kali lipat dari biasanya. Kisah tentang kurma ini menjadi sangat legendaris di medan gerilya. Ada laporan-laporan dari para pejuang bahwa setelah memakan kurma pemberian Syekhona, mereka merasa tubuh mereka menjadi ringan dan rasa lapar serta haus menghilang selama berhari-hari di tengah hutan. Keajaiban ini memungkinkan para pejuang Nusantara melakukan taktik tabrak lari yang sangat melelahkan bagi tentara Belanda. Di sisi lain, tentara Belanda mulai mendengar desas-desus tentang pasukan kurma ini. Mereka bingung melihat bagaimana para pejuang yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan parang bisa memiliki stamina yang tak habis-habis. Bahkan, saat dikepung tanpa pasokan logistik yang memadai, kurma dari Bangkalan itu telah menjadi bahan bakar spiritual yang tak mampu dipahami oleh ilmu logistik militer Belanda. Namun, kejutan bagi Belanda tidak berhenti sampai di situ. Dalam sebuah pertempuran sengit di wilayah Jawa Timur, ketika tang-tang Belanda mulai merangsek maju dan moncong meriam mereka siap memuntahkan api, sebuah fenomena alam yang mengerikan terjadi. Secara tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Namun bukan karena awan mendung. Jutaan ekor lebah muncul dari arah yang tak terduga, membentuk awan hitam yang mendengung sangat keras. Anehnya, pasukan lebah ini seolah-olah memiliki mata dan tujuan yang sangat spesifik. Mereka sama sekali tidak mengusik para pejuang pribumi, melainkan langsung menyerbu ke dalam sela-sela tank, lubang penglihatan panser, dan kerumunan serdadu Belanda yang sedang membidikkan senjata. Suasana di garis depan berubah menjadi kekacauan total bagi pihak penjajah. Serdadu Belanda yang terlatih secara profesional tiba-tiba kehilangan kendali. Mereka berteriak histeris, melepaskan tembakan secara membabi buta ke udara, dan banyak yang lari koker-kadir meninggalkan pos-pos pertahanan mereka hanya untuk menghindari sengatan lebah yang sangat menyakitkan. Tang-tang yang seharusnya menjadi benteng berjalan tiba-tiba berhenti beroperasi karena para awak di dalamnya tidak bisa melihat atau bernapas akibat serbuan ribuan serangga tersebut. Di saat itulah para pejuang Nusantara yang melihat peluang emas ini maju menerjang dengan pekikan takbir yang menggetarkan nyawa. Kemenangan yang seharusnya mustahil kini berada di depan mata hanya karena bantuan makhluk kecil yang dikirim melalui doa sang guru.
Laporan militer Belanda yang dikirim ke pusat komando di Batavia seringkali menyebutkan adanya gangguan alam yang tak dapat dijelaskan selama operasi militer berlangsung. Mereka tidak berani menyebutnya sebagai sihir atau karomah, karena akan ditertawakan oleh para petinggi di Eropa. Namun di lapangan, ketakutan itu nyata adanya. Para perwira Belanda mulai menyadari bahwa setiap kali mereka berhadapan dengan pasukan yang memiliki keterikatan dengan Mbah Kholil, mereka tidak hanya melawan manusia, tapi juga melawan alam semesta yang Sioliala bersekutu untuk mengusir mereka. Pasukan lebah gaib ini menjadi teror psikologis yang sangat efektif, membuat moral tentara kolonial anjlok setiap kali mereka harus memasuki wilayah yang dianggap keramat atau dekat dengan pengaruh ulama. Mbah Kholil sendiri di pesantrennya tetap menunjukkan sikap yang sangat tenang. Sioliala, tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Beliau mengajarkan kepada para santrinya bahwa jika Allah sudah berkehendak menolong, maka caranya bisa melalui apa saja, bahkan melalui makhluk yang paling lemah sekalipun. Peristiwa lebah ini bukanlah tentang pamer kekuatan, melainkan tentang menunjukkan kepada dunia bahwa kesombongan militer Belanda tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Tuhan. Sebutir kurma dan pasukan lebah hanyalah perantara, sedangkan kekuatan intinya tetaplah keyakinan yang bulat pada kebenaran perjuangan. Inilah inti dari strategi perang batin yang diterapkan oleh Syekhona Kholil dalam menjaga kedaulatan Nusantara dari serangan agresi militer. Kabar tentang pasukan lebah dan kurma sakti ini menyebar luas ke seantero negeri, membangkitkan harapan bagi rakyat yang selama ini merasa tertindas. Rakyat di pelosok desa mulai percaya bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Keyakinan ini sangat penting karena dalam perang panjang, faktor mental adalah penentu utama. Belanda mungkin bisa mengganti tank yang rusak atau mengirim serdadu baru dari Belanda, tapi mereka tidak bisa melawan rasa takut yang muncul dari dalam hati nurani prajurit mereka sendiri. Para serdadu Belanda mulai percaya bahwa tanah Nusantara memiliki penjaga yang tidak menyukai kehadiran mereka, dan penjaga itu bermanifestasi melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang suci seperti Mbah Kholil. Efek dari karomah ini juga berdampak pada diplomasi. Beberapa pejabat Belanda yang lebih moderat mulai menyarankan agar pemerintah kolonial lebih berhati-hati dalam menangani urusan yang berkaitan dengan tokoh agama di Jawa dan Madura. Mereka melihat bahwa setiap kali ada upaya penekanan terhadap figur seperti Mbah Kholil, respon alam dan massa selalu berakhir merugikan Belanda. Namun, keserakahan penjajah seringkali menutup mata hati mereka, sehingga mereka terus mencoba menekan dengan kekuatan fisik, yang pada akhirnya hanya akan membentur dinding gaib yang tak terlihat, namun sangat kokoh. Syekhona Kholil telah berhasil menciptakan zona pertahanan spiritual yang membuat biaya penjajahan menjadi sangat mahal bagi Belanda, baik secara materi maupun nyawa. Setiap pejuang yang kembali dari medan perang dengan selamat selalu membawa cerita yang sama, bahwa di saat kritis, mereka selalu merasa ada tangen-tangen gaib yang membantu mereka. Ada yang bercerita bahwa peluru musuh Sioliala berbelok arah, atau ada kabut tiba-tiba yang menyelimuti mereka saat hendak disergap patroli Belanda. Semua ini dikembalikan kepada ijazah atau doa yang diberikan oleh Mbah Kholil. Hubungan batin antara sang guru di pesantren dan para santri di medan tempur tetap terjalin sangat kuat melampaui jarak geografis. Mbah Kholil menjadi menara kontrol spiritual, mengarahkan energi perjuangan agar tetap berada pada koridor yang benar dan penuh dengan keberkahan. Keajaiban sebutir kurma juga memiliki filosofi mendalam. Kurma adalah makanan sunnah Nabi, dan dengan memberikannya kepada para pejuang, Mbah Kholil sedang mengingatkan bahwa perjuangan melawan Belanda adalah kelanjutan dari perjuangan membela kebenaran yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Ini bukan sekadar perang perebutan wilayah, melainkan perang antara hak dan batil. Dengan memakan kurma itu, para pejuang Sioliala sedang menyerap semangat para pahlawan Islam masa lalu ke dalam darah daging mereka. Hal inilah yang membuat mereka tidak pernah merasa lelah atau takut mati, karena bagi mereka, gugur di medan perang setelah menerima restu dari Sang Wali adalah pintu menuju kemuliaan yang abadi. Sementara itu, di Bangkalan, Mbah Kholil terus memantau perkembangan situasi melalui jalur langit. Beliau tahu kapan para pejuangnya sedang dalam bahaya, dan kapan mereka membutuhkan suntikan semangat tambahan. Pernah suatu malam, beliau memerintahkan para santri untuk melakukan salat hajat berjamaah tanpa henti, karena beliau merasakan ada ancaman besar yang mendekat. Benar,
Saha. Esok harinya tersiar kabar bahwa rencana serangan besar Belanda ke sebuah markas pejuang gagal total karena sebuah kecelakaan teknis yang tak terduga di pihak Belanda. Inilah perang yang sesungguhnya. Perang di mana strategi militer manusia bertumbukan dengan skenario Tuhan yang dijalankan melalui lisan orang-orang yang dicintainya. Puncak dari episode perlawanan ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Nusantara bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Belanda yang datang dengan membawa semangat Renaissance dan revolusi industri merasa bahwa mereka adalah ras yang paling unggul. Namun, di hadapan fenomena kurma dan lebah gaib ini, kesombongan mereka runtuh. Mereka dipaksa untuk mengakui, setidaknya di dalam hati mereka sendiri, bahwa ada dimensi lain yang tidak mereka kuasai. Tanah Nusantara bukan sekadar tanah yang kaya akan rempah-rempah, tapi juga tanah yang hidup dan memiliki pelindung spiritual yang sangat tangguh. Perlawanan Mbah Kholil adalah simbol dari ketahanan sebuah peradaban yang berakar kuat pada nilai-nilai ketuhanan. Setelah kegagalan bertubi-tubi dalam menghadapi fenomena aneh ini, Belanda mulai merubah taktik mereka. Mereka sadar bahwa menyerang secara frontal hanya akan memicu keogeban-keogeban baru yang merugikan mereka. Namun, bagi Mbah Kholil dan para pejuang Nusantara, ini barulah awal. Kekuatan yang muncul dari sebutir kurma dan pasukan lebah akan segera bermuara pada sebuah demonstrasi karomah yang lebih besar lagi, di mana timbangan keadilan akan diletakkan di atas meja sejarah untuk membuktikan siapa yang sebenarnya memiliki bobot kebenaran paling berat di tanah ini. Strategi spiritual ini akan terus berkembang, menuntun Nusantara menuju gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya di bawah bimbingan tangan dingin Sang Matahari dari Madura. Setelah serangkaian peristiwa ajaib yang melumpuhkan mental serdadu di lapangan, pihak kolonial Belanda mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan pemberontakan fisik semata. Di kantor-kantor residen yang sejuk dan gedung-gedung pemerintahan yang angkuh, para pejabat Belanda mulai mendiskusikan fenomena Syaikhouna Kholil dengan nada yang lebih serius, namun tetap dibalut oleh kesombongan intelektual khas Eropa. Mereka merasa bahwa segala karomah yang dibicarakan rakyat hanyalah trik psikologis atau kebetulan alam yang dibesar-besarkan. Bagi mereka, dunia ini digerakkan oleh hukum materi, emas, dan peluru. Untuk mematahkan pengaruh sang ulama, Belanda merasa perlu melakukan sebuah demonstrasi kekuatan yang bisa meruntuhkan martabat spiritual Mbah Kholil di depan mata pengikutnya. Mereka ingin membuktikan bahwa kekuatan material company jauh lebih berbobot daripada doa-doa yang dirapalkan di pesantren. Inilah awal dari sebuah konfrontasi yang sangat ikonik, sebuah pertempuran antara logika materi melawan bobot ruhani. Pihak Belanda menantang atau setidaknya mencoba menciptakan sebuah situasi di mana mereka ingin menunjukkan bahwa kemakmuran dan kekuatan persenjataan mereka adalah segalanya. Dalam sebuah fragmen sejarah yang sering diceritakan, terjadilah sebuah pertemuan atau perdebatan terselubung mengenai apa yang sebenarnya memberikan bobot pada sebuah bangsa. Belanda datang dengan membawa pundi-pandi emas, tumpukan dokumen hukum yang rumit, serta senjata-senjata terbaru yang mereka klaim sebagai puncak peradaban manusia. Mereka ingin menunjukkan bahwa timbangan takdir selalu berpihak pada mereka yang memiliki modal dan kekuatan fisik paling besar. Namun, Mbah Kholil menyambut tantangan batin ini dengan ketenangan yang menghujam jantung lawan-lawannya. Mbah Kholil tidak membawa tumpukan harta atau menunjukkan otot militer untuk membalas kesombongan itu. Beliau hanya mengambil selembar kertas kecil, sebuah benda yang secara materi nyaris tidak memiliki berat dan harga. Di atas kertas tersebut, beliau menuliskan beberapa baris kalimat doa atau kalimat tauhid dengan tinta hitam yang sederhana. Bagi mata orang Belanda yang materialistik, kertas itu hanyalah sampah yang bisa terbang tertiup angin. Namun, di dunia batin yang dikuasai oleh Syaikhouna, kertas itu adalah wadah dari energi ketuhanan yang tak terbatas. Beliau meminta agar kertas kecil itu diletakkan di atas sebuah timbangan, berhadapan dengan segala simbol kekuatan duniawi yang dibanggakan oleh pihak penjajah. Keajaiban pun terjadi di depan mata mereka yang meragu. Ketika timbangan itu digunakan, selembar kertas kecil yang bertuliskan kalimat suci tersebut perlahan-lahan mulai menekan piringan timbangan ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, tumpukan emas, senjata, dan simbol kekuasaan Belanda justru terangkat ke atas. Seolah-olah semua materi berat itu kehilangan gravitasinya. Timbangan itu menunjukkan sebuah anomali yang mustahil secara fisika. Sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang bersifat ruhani,
ternyata memiliki bobot yang jauh lebih berat daripada seluruh kekayaan dan kekuatan militer sebuah imperium. Wajah para pejabat Belanda yang hadir di sana berubah dari angkuh menjadi kaku. Sebuah ketakutan yang mendalam mulai merayap, karena mereka sadar bahwa mereka sedang menimbang sesuatu yang tidak bisa mereka ukur dengan alat buatan manusia. Peristiwa timbangan ini menjadi simbol yang sangat kuat bagi perjuangan rakyat Nusantara. Mbah Khalil sedang memberikan pelajaran berharga bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh berapa banyak emas yang kita miliki atau seberapa canggih senjata yang kita pegang, melainkan oleh bobot kebenaran dan kedekatan kita kepada Tuhan. Rakyat yang mendengar kabar ini semakin merasa yakin bahwa posisi mereka di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada penjajah yang zalim. Hal ini secara otomatis meruntuhkan inferioritas atau rasa rendah diri yang selama baru-badebat ditanamkan oleh kolonialisme. Rakyat mulai berani menatap mata para serdadu Belanda dengan kepala tegak. Karena mereka tahu bahwa di timbangan langit, posisi Belanda sudah sangat ringan dan hampir tidak berarti. Belanda yang kalah dalam pertempuran simbolis ini menjadi semakin bingung. Mereka tidak bisa memenjarakan selembar kertas, dan mereka tidak bisa melarang rakyat untuk percaya pada kekuatan doa. Setiap kali mereka mencoba menunjukkan kekuatan baru, Mbah Khalil selalu punya cara untuk menunjukkan betapa kecilnya kekuatan itu di hadapan Sang Pencipta. Konsep menimbang yang tak terlihat ini menjadi filosofi perlawanan yang menjalar ke seluruh pesantren di Jawa dan Madura. Para kiai mulai mengajarkan bahwa keberanian untuk berkata benar adalah bobot yang akan menghancurkan kepalsuan penjajah. Strategi Belanda untuk menjinakkan ulama dengan iming-iming materi pun gagal total. Karena bagi Mbah Khalil, dunia dan seisinya ini tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk jika dibandingkan dengan ridha Tuhan. Ketidakberdayaan Belanda dalam menghadapi fenomena ini membuat mereka melakukan pengawasan yang lebih ketat. Namun setiap upaya mereka justru menjadi bumerang. Mereka mencoba menyita tulisan-tulisan atau doa-doa yang disebarkan dari Bangkalan, menganggapnya sebagai pamflet provokasi. Namun, bagi rakyat, setiap sobekan kertas yang berasal dari restu Mbah Khalil dianggap sebagai jimat keberanian. Belanda yang merasa sebagai bangsa yang rasional mulai terjebak dalam paranoia mistis mereka sendiri. Mereka mulai merasa bahwa setiap kegagalan administrasi, setiap wabah penyakit yang menyerang kuda-kuda militer mereka, atau setiap kerusakan mesin di pabrik gula adalah akibat dari bobot doa yang dikirimkan oleh sang ulama dari Madura. Kekuatan spiritual Mbah Khalil dalam peristiwa timbangan ini juga menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli strategi kebudayaan. Beliau tahu bahwa untuk merdeka, sebuah bangsa harus terlebih dahulu merdeka dalam pikirannya. Dengan menunjukkan bahwa kertas doa lebih berat dari emas Belanda, beliau sedang melakukan dekolonisasi mental. Beliau memutus rantai ketergantungan mental rakyat terhadap superioritas Barat. Setelah peristiwa ini, pengaruh Mbah Khalil tidak lagi bisa dibendung oleh blokade militer manapun. Pesantren Bangkalan berubah menjadi magnet yang menarik gua-gua yang haus akan kemerdekaan sejati. Sebuah tempat di mana orang-orang datang untuk belajar bagaimana cara menimbang hidup mereka agar memiliki nilai di hadapan Tuhan. Di sisi lain, para santri Mbah Khalil yang menyaksikan kejadian-kejadian ini semakin memahami bahwa guru mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar insiden lokal. Menimbang yang tak terlihat adalah sebuah metafora bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Syaikhona sedang menimbang siapa saja dari santrinya yang memiliki bobot kepemimpinan yang kuat untuk memikul beban sejarah di masa depan. Beliau mulai melakukan seleksi alamiah melalui ujian-ujian spiritual yang berat, memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki hati seberat baja yang akan memimpin organisasi-organisasi besar dan pergerakan nasional nantinya. Nama-nama besar yang kita kenal dalam sejarah nasional sebenarnya adalah buah dari timbangan spiritual yang dilakukan di Bangkalan. Situasi di Madura pun menjadi semakin unik. Meskipun secara administratif berada di bawah kekuasaan Belanda, namun secara batiniah, rakyat hanya tunduk pada titah Syaikhona Khalil. Belanda hanya menguasai tanahnya, tapi Mbah Khalil menguasai jiwanya. Perbedaan bobot kekuasaan ini menciptakan sebuah ketegangan diam yang sangat mencekam bagi pihak kolonial. Mereka merasa seperti tamu yang tidak diinginkan di sebuah rumah yang pemiliknya memiliki kekuatan gaib yang tak terduga. Setiap langkah pejabat Belanda di Bangkalan selalu dibayangi oleh perasaan bahwa mereka sedang diawasi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar intelijen manusia. Menjelang akhir masa-masa perjuangan fisiknya,
Mbah Khalil semakin sering memberikan isyarat bahwa perlawanan Nusantara akan memasuki fase baru. Perang bukan lagi soal individu, melainkan soal organisasi dan persatuan. Beliau mulai sering membicarakan tentang pentingnya wadah bagi perjuangan umat. Kejadian timbangan tersebut hanyalah sebuah pembuka untuk menyadarkan pengikutnya bahwa jika mereka bersatu dalam satu garis doa yang sama, maka bobot mereka akan mampu mengguncang dunia. Belanda yang melihat pergeseran taktik ini mulai mencoba mendekati tokoh-tokoh muda santri. Namun mereka selalu terbentur pada loyalitas tunggal yang bermuara pada Syekhona Khalil. Hingga akhirnya, kesadaran kolektif itu terbentuk sempurna. Rakyat Nusantara tidak lagi melihat Belanda sebagai raksasa yang tak terkalahkan. Melalui karoma-karoma yang ditunjukkan Mbah Khalil, terutama peristiwa timbangan yang melegenda itu, rakyat menyadari bahwa penjajah hanyalah materi yang fana dan ringan di hadapan kehendak Allah. Keberanian ini adalah modal utama yang nantinya akan meledakkan revolusi di berbagai tempat. Syekhona Khalil telah berhasil melakukan tugasnya sebagai penjaga timbangan keadilan, memastikan bahwa mentalitas bangsa ini tidak akan pernah sujud kepada selain Sang Pencipta. Kesombongan Belanda pun perlahan memudar, digantikan oleh rasa lelah menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka pahami dengan ilmu pengetahuan mereka. Mereka menyadari bahwa selama Mbah Khalil masih menjadi pusat energi spiritual di Nusantara, penjajahan mereka tidak akan pernah memiliki akar yang kuat. Bobot ruhani yang ditunjukkan oleh sang ulama telah menciptakan sebuah gravitasi baru bagi pergerakan nasional. Dan kini, setelah semua ujian batin ini selesai, saatnya bagi Syekhona Khalil untuk memberikan restu terakhirnya. Sebuah simbol yang akan menjadi penentu takdir bagi seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Rahasia besar itu kini tersimpan dalam sebuah tongkat dan seuntai tasbih yang akan segera dikirimkan ke tangan seorang murid terkasih. Matahari di ufuk timur Bangkalan perlahan merangkak naik, menyinari pelataran pesantren yang telah menjadi saksi bisu ribuan doa dan perlawanan tanpa suara. Di tengah kesunyian pagi itu, Syekhona Khalil duduk bersila dengan ketenangan yang menghujam bumi. Beliau merasa bahwa waktu bagi perjuangan fisik yang bersifat sporadis harus segera bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang terorganisir dan memiliki pondasi spiritual yang tak tergoyahkan. Belanda semakin licik dalam memecah belah persatuan bangsa, dan kekuatan gaib yang selama ini melindungi para pejuang perlu disatukan ke dalam sebuah wadah besar. Disinilah takdir Nusantara mulai bergetar ketika Mbah Khalil memanggil salah satu murid kepercayaannya untuk mengemban misi yang akan mengubah jalur sejarah Indonesia selamanya. Di hadapan beliau, tersaji dua benda yang tampak sederhana, namun memiliki makna kosmik yang mendalam. Sebuah tongkat kayu dan seuntai tasbih. Bagi mata awam ini hanyalah perlengkapan harian seorang ulama. Namun di tangan Mbah Khalil, kedua benda ini adalah simbol dari restu langit dan mandat kepemimpinan. Beliau mengutus Asad Syamsul Arifin, seorang santri muda yang memiliki ketulusan luar biasa, untuk membawa pesan ini kepada Kayets Hasim Asari di Tebuireng, Jombang. Perjalanan ini bukanlah sekadar perjalanan fisik melintasi selat dan hutan, melainkan sebuah estafet ruhani, di mana energi perlawanan dari Bangkalan akan ditanamkan ke dalam jantung pergerakan ulama di tanah Jawa. Perjalanan santri Asad membawa tongkat dan tasbih tersebut penuh dengan tantangan yang menguji iman. Di sepanjang jalan, intelijen Belanda terus berpatroli dengan ketat, mengawasi setiap pergerakan yang mencurigakan di pelabuhan dan jalan-jalan utama. Namun, ada kekuatan gaib yang menyelimuti Asad selama perjalanan tersebut. Konon, para serdadu Belanda seolah dibuat buta dan tidak melihat kehadiran Asad, meskipun ia melintas tepat di depan hidung mereka. Tongkat yang ia bawa bukan sekadar kayu, melainkan perisai yang membuat pemiliknya tak terlihat oleh mata-mata jahat. Setiap langkah kaki Asad diiringi oleh detak tasbih yang terus berputar di dalam tasnya, menciptakan frekuensi perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh logika militer kolonial. Ketika Asad sampai di Tebuireng dan menyerahkan tongkat tersebut, Kayets Hasim Asari menerimanya dengan air mata yang berlinang. Beliau seketika memahami pesan tanpa kata dari sang guru. Tongkat itu adalah simbol dari ayat Al-Quran tentang mukjizat Nabi Musa yang mampu membelah lautan dan menghancurkan sihir Firaun. Mbah Khalil sedang memberikan isyarat bahwa saatnya bagi para ulama untuk bangkit dan membelah keangkuhan penjajah Belanda. Tidak lama kemudian, tasbih pun menyusul dikirimkan dengan pesan zikir tertentu, yang merupakan simbol dari keteguhan hati dan persatuan batin. Dengan dua benda ini, restu untuk mendirikan Nahdlatul Ulama secara resmi telah turun,
menandai lahirnya benteng terakhir pertahanan Nusantara yang akan menjaga kedaulatan bangsa hingga titik darah penghabisan. Belanda, yang selalu mengandalkan kekuatan materi, tidak pernah menyangka bahwa sebuah organisasi raksasa akan lahir dari sebuah isyarat sederhana, berupa tongkat dan tasbih. Mereka terlalu sibuk memantau pergerakan politik di kota-kota besar. Namun mereka abai terhadap arus bawah yang digerakkan oleh energi ruhani dari Bangkalan. Dengan berdirinya wadah perjuangan ini, para pejuang di seluruh pelosok negeri kini memiliki komando yang jelas. Perlawanan tidak lagi hanya soal karomah individu, melainkan menjadi gerakan massa yang terstruktur. Syekhona Khalil telah berhasil meletakkan batu pertama dari bangunan kemerdekaan Indonesia melalui Tengen-Tengen muridnya yang kini telah menjadi raksos-raksosa perjuangan. Tongkat dan tasbih tersebut menjadi katalisator bagi bersatunya para ulama dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri, kini merasa terikat dalam satu ikatan batin yang kuat karena tahu bahwa perjuangan ini direstui oleh sang poros wali di Madura. Setiap kali para pejuang merasa lelah atau putus asa menghadapi agresi militer Belanda yang semakin brutal, mereka akan teringat pada pesan tongkat Musa yang dibawa dari Bangkalan. Semangat itu kembali berkobar, membuktikan bahwa senjata batin jauh lebih tahan lama dibandingkan mesiu dan baja. Belanda mulai merasakan bahwa perlawanan rakyat kini lebih teratur, lebih berani, dan yang paling menakutkan bagi mereka, perlawanan ini didasari oleh kerelaan untuk syahid demi membela tanah air. Di balik layar, Mbah Khalil terus memantau perkembangan organisasi yang baru lahir ini melalui mata batinnya. Beliau tahu bahwa Belanda akan mencoba segala cara untuk menghancurkan persatuan ini, mulai dari adu domba hingga penangkapan para kiai. Oleh karena itu, setiap santri yang diutus untuk membawa pesan antar pesantren selalu dibekali dengan pagar gaib yang kuat. Belanda yang mencoba menyusupkan agen provokator ke dalam lingkaran ulama seringkali mengalami kegagalan karena para kiai memiliki firasat yang tajam. Sebuah warisan ilmu dari Syekhona. Perang intelijen pun terjadi di level yang sangat tinggi, di mana Belanda menggunakan teknologi komunikasi modern, sementara para ulama menggunakan jaringan telepati batin yang jauh lebih cepat dan akurat. Kekuatan tongkat dan tasbih ini juga melambangkan keseimbangan antara aksi nyata dan doa. Tongkat adalah simbol tindakan, usaha, dan perlawanan fisik. Sedangkan tasbih adalah simbol kepasrahan dan hubungan vertikal kepada Sang Pencipta. Mbah Khalil mengajarkan bahwa Nusantara tidak akan merdeka jika hanya mengandalkan salah satunya. Harus ada keberanian untuk memukul mundur penjajah, namun harus ada pula kesucian hati untuk menerima kemenangan sebagai anugerah Tuhan. Keseimbangan inilah yang membuat pergerakan kemerdekaan Indonesia memiliki karakter yang unik dibandingkan revolusi di belahan dunia lain. Kita berjuang bukan karena benci pada kemanusiaan, tapi karena cinta pada keadilan yang telah dirampas oleh kolonialisme. Syekhona Khalil sadar bahwa usianya tidak akan selamanya menyertai perjuangan ini secara fisik. Namun, dengan menyerahkan tongkat dan tasbih, beliau Siulullah telah menggandakan dirinya ke dalam ribuan muridnya. Setiap santri yang memegang prinsip beliau adalah perpanjangan tangan dari karomah Bangkalan. Belanda mulai menyadari bahwa meskipun mereka bisa membatasi ruang gerak Mbah Khalil, mereka tidak bisa membendung ideologi ruhani yang telah beliau sebarkan. Pengaruh Syekhona kini telah menjadi milik kolektif bangsa, sebuah energi yang akan terus mengalir selama tasbih masih berputar dan tongkat kebenaran masih ditegakkan di tanah pertiwi. Peristiwa pengiriman tongkat ini juga memberikan pelajaran tentang kesetiaan dan ketaatan kepada pemimpin. Asad muda yang membawa tongkat itu tidak pernah bertanya mengapa ia harus berjalan jauh hanya untuk mengantar sepotong kayu. Ia percaya penuh pada visi sang guru. Ketaatan inilah yang kemudian menjadi fondasi kekuatan organisasi para ulama. Jika seorang pemimpin sudah memberikan instruksi, maka seluruh anggota akan bergerak sebagai satu tubuh. Kekompakan inilah yang paling ditakuti oleh Belanda, karena mereka tahu bahwa rakyat yang bersatu dan terorganisir dengan rapi adalah ancaman kematian bagi kekuasaan kolonial yang rapuh. Semakin hari aura dari tongkat dan tasbih itu semakin meluas, menyentuh hati para pejuang di garis depan. Mereka yang dulunya ragu, kini memiliki pegangan yang nyata. Mereka melihat bahwa para pemimpin mereka, para kiai besar, tetap rendah hati
dan patuh kepada perintah seorang guru tua di Bangkalan. Ini menciptakan hierarki moral yang sangat kuat. Belanda mencoba menawarkan kompromi dan jabatan kepada para tokoh pergerakan. Namun tawaran itu selalu mental, karena para tokoh tersebut merasa lebih terhormat memegang tongkat kemiskinan yang penuh berkah daripada memegang tongkat jabatan yang penuh dengan darah rakyat. Puncak dari episode ini adalah ketika kekuatan batin ini mulai bertransformasi menjadi kekuatan politik dan militer yang nyata. Pesantren-pesantren berubah menjadi barak-barak pelatihan mental yang menghasilkan pejuang-pejuang berani mati. Belanda yang awalnya meremehkan kekuatan kaum bersarung, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang berperang melawan sebuah bangsa yang sudah tidak takut lagi pada kematian. Saikhona Khalil telah berhasil mengubah rasa takut rakyat menjadi energi kemenangan. Tongkat telah membelah lautan keraguan, dan tasbih telah menenangkan badai ketakutan. Kini, Nusantara berdiri di ambang fajar baru. Tongkat dan tasbih telah menjalankan tugasnya sebagai penentu takdir. Persatuan telah terbentuk, mentalitas telah ditempa, dan restu langit telah dikantongi. Belanda mungkin masih memegang senjata, tapi mereka telah kehilangan kendali atas jiwa-jiwa di tanah ini. Perjalanan dari penjara Bangkalan hingga pengiriman tongkat ke Jombang adalah sebuah sirkuit perjuangan yang sempurna. Saikhona Khalil telah menunaikan tugas besarnya sebagai magnet ruhani. Dan kini beban sejarah itu telah berpindah ke pundak-pandak muridnya yang siap menjemput kemerdekaan dengan penuh martabat. Di kejauhan, desau angin Laut Madura seolah membisikkan doa-doa yang tak pernah putus. Saikhona Khalil tersenyum tipis melihat murid-muridnya mulai melangkah dengan gagah berani. Beliau tahu bahwa badai akan tetap ada. Namun, dengan tongkat dan tasbih di tangan, Nusantara tidak akan pernah tenggelam. Perjuangan ini telah mencapai titik di mana kemenangan bukan lagi soal jika, melainkan soal kapan. Dan ketika saat itu tiba, dunia akan mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari sebuah kekuatan yang tak terlihat, namun lebih nyata daripada apapun di dunia ini. Karena pada akhirnya, takdir sebuah bangsa tidak ditentukan oleh meriam penjajah, melainkan oleh ketukan tongkat seorang ulama yang hatinya selalu terpaut pada sang pemilik takdir. Seiring berjalannya waktu, raga yang selama puluhan tahun menjadi tumpuan doa dan harapan rakyat Nusantara itu mulai merapuh dimakan usia. Saikhona Khalil Bangkalan, sang matahari dari Madura, kini memasuki masa-masa akhir pengabdiannya di dunia fana. Namun, meski langkah kakinya tak lagi sekuat dahulu, pancaran kewibawaan dari sorot matanya justru semakin tajam. Seolah-olah beliau sedang melihat menembus kabut masa depan bangsa yang sedang diperjuangkannya. Berita mengenai menurunnya kesehatan sang guru besar tersebar luas melampaui batas-batas Selat Madura, membawa kesedihan yang mendalam sekaligus kekhidmatan luar biasa bagi jutaan santri dan rakyat yang pernah merasakan sentuhan ruhaninya. Di hari-hari terakhirnya, pesantren Bangkalan tidak pernah sepi dari lantunan ayat suci dan zikir yang mengalun rendah, menciptakan atmosfer yang sangat sakral. Seolah-olah alam semesta pun sedang bersiap untuk melepas kepergian salah satu penjaga keseimbangannya. Momen kepulangan Saikhona Khalil ke hadirat Sang Pencipta bukanlah sekadar peristiwa duka bagi satu keluarga atau satu kota, melainkan kehilangan nasional yang dirasakan oleh seluruh sendi perlawanan Nusantara. Ketika hembusan napas terakhirnya dilepaskan dengan penuh ketenangan, langit Madura Sioliala memberikan penghormatan terakhirnya melalui keheningan yang mencekam. Namun, kematian bagi seorang wali seperti Mbah Khalil bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah perpindahan status dari berjuang bersama raga menjadi mengawasi melalui jalur ruhani. Belanda mungkin mengira bahwa dengan wafatnya sang poros spiritual, maka kekuatan perlawanan rakyat akan melemah dan perlahan padam. Mereka berpikir bahwa magnet yang selama ini menarik massa telah hilang. Namun mereka kembali melakukan kesalahan fatal dalam menilai hakikat sebuah perjuangan yang berakar pada ketulusan. Wafatnya Mbah Khalil justru menjadi ledakan energi baru yang melipat gandakan semangat para muridnya. Warisan yang beliau tinggalkan bukanlah harta benda yang bisa disita oleh company, melainkan ribuan singa pesantren yang telah ditempa mentalnya melalui jalur Jalaliyah. K.H. Hashim Asari di Jombang, K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, K.H. Asad Samsul Arifin di Situbondo, dan banyak kiai besar lainnya, kini berdiri tegak sebagai pilar-pilar utama kemerdekaan Indonesia. Mereka menyadari bahwa tugas mereka sekarang adalah mewujudkan impian sang guru,
melihat Nusantara bebas dari belenggu penjajahan. Matahari dari Madura itu memang telah terbenam secara fisik. Namun sinarnya telah berpindah ke dalam dada setiap santri, menerangi jalan perjuangan yang semakin terjal di depan mata. Belanda mulai menyadari bahwa pengaruh Mbah Kholil justru semakin sulit dikendalikan setelah beliau tiada. Makam beliau di Bangkalan segera berubah menjadi tempat ziarah yang tak pernah putus, menjadi tempat di mana para pejuang datang untuk mengisi ulang semangat batin mereka sebelum berangkat ke medan tempur. Spiritualitas Mbah Kholil telah bertransformasi menjadi sebuah ideologi perlawanan yang bersifat abadi. Setiap kali para pejuang menghadapi penindasan, mereka teringat akan keteguhan Syaikhona saat berada di penjara atau saat beliau menantang bobot materi dengan selembar doa. Karomah-karomah beliau yang melegenda diceritakan kembali di barak-barak gerilya menjadi amunisi moral yang membuat para prajurit kita tidak pernah gentar menghadapi tank maupun pesawat tempur penjajah. Kisah perlawanan Mbah Kholil memberikan pelajaran berharga bagi generasi masa kini bahwa kemerdekaan Indonesia adalah sebuah bangunan yang fondasinya disusun dari tumpukan doa, air mata, dan keteguhan iman para ulama. Tanpa peran spiritual dari tokoh-tokoh seperti beliau, perjuangan fisik mungkin hanya akan menjadi catatan kekalahan demi kekalahan. Beliau mengajarkan bahwa martabat sebuah bangsa tidak ditentukan oleh luasnya wilayah yang dikuasai, melainkan oleh kemerdekaan jiwa manusianya. Indonesia lahir dari rahim pesantren yang memadukan antara ilmu pengetahuan, cinta tanah air, dan ketaatan kepada Tuhan. Matahari dari Madura ini tetap bersinar melalui keberadaan organisasi-organisasi besar yang beliau restui, yang hingga hari ini masih menjadi penjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di era digital sekarang, nama Syaikhona Kholil tetap harum dan menjadi inspirasi bagi para kreator sejarah untuk terus menggali nilai-nilai luhur dari masa lalu. Beliau adalah simbol dari perlawanan cerdas yang tidak mengandalkan emosi semata, melainkan mengandalkan kedekatan dengan sang pemilik takdir. Peristiwa-peristiwa seperti pasukan lebah gaib, sebutir kurma yang membawa keberkahan, hingga tongkat penentu takdir, semuanya adalah pengingat bahwa ada kekuatan di luar nalar manusia yang selalu berpihak pada kebenaran. Bagi kita yang hidup di masa kini, menjaga warisan Mbah Kholil berarti menjaga kedaulatan batin kita, agar tidak dijajah oleh kipantingin-kipantingin yang merusak moral dan persatuan bangsa. Setiap peziarah yang datang ke Bangkalan hari ini masih bisa merasakan energi ketenangan yang dulu pernah melumpuhkan keangkuhan opsir-opsir Belanda. Makam beliau bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan stasiun spiritual yang terus memancarkan frekuensi kedamaian dan kekuatan. Sejarah mencatat bahwa seorang ulama dari pulau kecil di ujung timur Jawa telah mampu menggerakkan roda takdir sebuah bangsa besar. Beliau membuktikan bahwa satu orang yang memiliki integritas dan kesucian hati sanggup menjadi benteng bagi jutaan orang lainnya. Cahaya dari Madura ini telah menembus batas waktu, menjadi kompas bagi siapa saja yang ingin mencari arti sejati dari pengabdian dan cinta kepada tanah air. Sebagai penutup dari rangkaian perjalanan sejarah ini, kita diingatkan bahwa matahari itu tidak pernah benar-benar terbenam. Ia hanya berpindah tempat untuk menyinari sisi dunia yang lain. Demikian pula dengan Syaikhona Kholil. Ajarannya, karomahnya, dan semangat perjuangannya tetap hidup dalam setiap tarikan napas bangsa ini. Selama masih ada santri yang mengaji, selama masih ada kiai yang menjaga martabat umat, dan selama masih ada rakyat yang mencintai keadilan, maka Mbah Kholil akan terus hadir di tengah-tengah kita. Beliau telah menunaikan tugasnya dengan sempurna, meletakkan batu pertama dari kemerdekaan, dan kini tugas kitalah untuk menjaga agar bangunan kemerdekaan ini tetap kokoh dan tidak runtuh oleh badai zaman. Perlawanan spiritual yang diawali dari sepetak kamar penjara di Bangkalan telah membuahkan hasil berupa sebuah negara merdeka yang berdaulat. Kita belajar bahwa keberanian bukan berarti ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada, dengan bersandar sepenuhnya pada perlindungan Tuhan. Syaikhona Kholil telah memberikan peta jalan bagi kita semua, bahwa kesuksesan lahir dari perpaduan antara usaha keras yang nyata dan doa yang menembus langit. Matahari itu tetap ada, menjaga Nusantara dari kejauhan, memastikan bahwa setiap doa yang dipanjatkan oleh anak bangsa akan selalu memiliki bobot yang mampu mengguncang dunia. Kisah Syaikhona Kholil Bangkalan adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang angka tahun
atau nama-nama tokoh, tapi tentang ruh yang menggerakkan peristiwa tersebut. Di kanal Wikipedia Sejarah ini, kita merenungkan kembali betapa beruntungnya tanah ini memiliki sosok pelindung seperti beliau. Beliau telah pergi, namun magnet ruhani itu tetap bekerja, menyatukan hati jutaan orang dalam bingkai persaudaraan dan cinta kepada leluhur. Mari kita jadikan kisah ini sebagai bekal untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, dengan tetap memegang teguh tongkat kebenaran dan tasbih kedamaian yang telah diwariskan kepada kita semua. Dari Madura untuk Nusantara, dari doa untuk kemerdekaan, dan dari seorang hamba untuk Tuhannya. Syekhona Khalil Bangkalan telah menuliskan bab paling indah dalam sejarah spiritualitas bangsa ini. Beliau adalah sang guru, sang pejuang, dan sang wali yang cahayanya tak akan pernah pudar oleh waktu. Semoga semangat Jalaliyah yang beliau ajarkan senantiasa membakar dada kita untuk tetap berani membela yang benar. Dan semoga kelembutan kasih sayangnya senantiasa menaungi kita dalam menjaga persatuan bangsa. Akhir kata, biarlah sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa di tanah Bangkalan pernah lahir seorang pria yang hanya dengan sebutir kurma dan doa mampu membuat sebuah imperium besar bertekuk lutut di hadapan keagungan Sang Pencipta. Sejarah ini akan terus berlanjut, dan setiap dari kita adalah penulis untuk bab-bab selanjutnya. Namun, jangan pernah lupakan fondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulu kita. Matahari dari Madura itu masih ada di sana, di dalam sanubari setiap orang yang mencintai sejarah dan bangsanya. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan kepala tegak, membawa semangat Syekhona Khalil ke masa depan yang lebih cerah. Sebab, selama kita masih mengingat sejarah kita, maka kita tidak akan pernah kehilangan arah. Selamat berjuang, para penjaga sejarah Nusantara, hingga matahari kemuliaan itu bersinar terang di atas seluruh bumi pertiwi.